Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bentar, saya pause dulu sebentar. Karena masih ini ada batuk nih. Nggak tahu kenapa nih. Ntar, masih ngopi dulu sebentar. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Budi, kalau membuat aplikasi itu bagusan cloud atau edge ya untuk computingnya. Maksudnya gimana sih cloud atau edge gitu? Jadi katakanlah kita membuat sebuah aplikasi ya. Aplikasinya nih aplikasi untuk katakanlah apa ya, mengenali wajah kita, atau aplikasi untuk melakukan evaluasi kondisi kesehatan kita. Misalnya kita punya ini ya, jam yang bisa dipakai di tangan, kemudian mengevaluasi kondisi kesehatan kita. Nah, aplikasi itu, aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kesehatan kita atau status kesehatan kita itu bagusnya diletakkan di edge. Edge itu adalah di sini ya, di handphone kita, di sisi, kalau kita bilang kalau bilang edge itu di tepian, di ujung gitu ya, di sini ya, di sisi usernya, perangkat usernya, atau di cloud. Di cloud itu di server di belakang sana. Nah, pertimbangannya banyak sih, milih antara di edge dan cloud. Yang pertama, sebetulnya paling enak itu kalau bisa di edge ya, aplikasinya itu di edge. Ini nanti kayak pendulum ya, edge cloud itu jadi adalah centralized, decentralized. Jadi itu sebetulnya aplikasinya mau decentralized atau decentralized. Di edge ini bagusnya apa? Bagusnya adalah interaksi dengan usernya itu cepat. Artinya kita tidak butuh jaringan internet. Karena seringkali yang menjadi masalah itu tetap ya jaringan komputer ya, jaringan komputer. Bahkan di negara maju pun jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi itu tidak hebat-hebat amat. Ini saya baru kembali dari belum sampai seminggu ya, beberapa hari lalu baru kembali dari Inggris. Jaringan handphone pun di sana masih jelek gitu ya. Maksudnya masih jelek ya, sama seperti Indonesia. Ada daerah-daerah yang masih belum tercover gitu ya, coverage-nya masih kecil. Sehingga lemot jaringan itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka aplikasinya bagusan di sini. Karena kalau lambat, kita baru mau ngecek kesehatan kita tidak bisa karena jaringan lambat ya, kalau aplikasinya di server. Jadi enaknya aplikasinya di sini. Datanya misalnya diambil dari handphone, dari jam, kemudian masuk ke handphone, berat badan segala macam, kemudian dia mengeluarkan ini ya. Jadi aplikasinya jalan di sini. Problemnya adalah seberapa hebat kemampuan komputasi dari si handphone ini. Kalau dulu handphone itu nggak punya kemampuan komputasi. Handphone itu hanya sebagai tempat untuk ngomong ya, speaker, microphone, that's it gitu. Kalau ngambil foto punya kualitasnya nggak bagus. Sekarang foto kualitasnya lebih bagus. Storage gede ya, memorinya gede. Jadi kita bisa motret, masukin sini aman. Nah, jadi dari segi storage sudah mulai gede, kualitas handphone sudah gede. Tapi CPU-nya itu di sini cukup gede nggak untuk melakukan processing aplikasi yang kita maksudkan gitu. CPU di handphone tuh udah hebat-hebat ya. Sekarang udah hebat-hebat dibanding dulu ya tentunya. Tapi maksudnya hebat pun, dia sanggup nggak misalnya melakukan processing artificial intelligence AI. Ini general purpose CPU itu biasanya masih kurang bagus dibanding kalau udah spesifik ya. Ada, kalau kita bicara tentang image processing tuh ada GPU-nya gitu ya. CPU bisa dibuat lebih kencang, lebih hebat, tapi habis boros baterai. Nah, biasanya kalau di dalam handphone ini aplikasi-aplikasi begini tuh biasanya kita inginnya baterainya tahan lama. Artinya kalau bisa jangan banyak mikir. Jangan banyak aplikasi yang menggerus komputasinya, harus mikir banyak sehingga menghabiskan baterai. Nah, tapi pertanyaannya dulu adalah, mampukah si aplikasi itu dijalankan di handphone? Ya, itu satu. Kalau iya, bagusnya di handphone, di edge ya. Sehingga tidak memberatkan server di sini juga. Yang kedua, jadi satu, mampukah yang gitu ya. Yang kedua sebetulnya kalau di device itu tergantung dari device penggunanya. Nah, ini yang susah kadang-kadang karena pengguna handphone ini mulai range-nya banyak ya.
mulai dari handphone yang hanya bisa SMS dan telepon aja sampai handphone yang high end yang luar biasa hebatnya gitu ya. Nah berarti kita lihat umumnya masyarakat pakai apa di lingkungannya gitu ya. Handphone yang 1,5 jutaan atau handphone yang 15 jutaan. Nah itu kan jauh beda ya Indonesia. Sehingga ini yang susah itu adalah itu tadi range dari handphone. Kalau bisa distandarkan, misalnya kita ini sebuah perusahaan ya, company, kemudian kita aplikasinya itu aplikasi perusahaan, misalnya aplikasinya itu dipakai untuk ke nasabah menghitung tagihan nasabah atau apa ya, atau kita datang ke nasabah untuk melihat environment-nya, atau kita ngukur properti, ngelihat jalan, kemudian kita motret segala macam, kemudian diproses di situ. Kalau bisa distandarkan lebih mudah ya. Tapi umumnya tidak, karena kita umumnya punya aplikasi yang penggunaannya bervariasi. Sehingga tuh yang kedua tadi ya, devices-nya itu bisa nggak distandarkan. Kenapa? Yang ketiga adalah aplikasinya. Nah, kalau device-nya beda-beda, aplikasinya juga beda-beda nih. Aplikasinya untuk Android, iPhone, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menyulitkan pengembangan dari aplikasi karena kita harus buat versi yang banyak versinya. Nah, itu dari segi pengembangan aplikasi itu sangat menyebalkan deh. Nanti lawannya di cloud lebih enak nih. Kalau ini kita harus buat versi-versi yang banyak, jadi memanage banyak produk itu susah. Meskipun satu aplikasi versinya beda-beda itu sangat susah. Kadang kita nggak bisa membunuh atau menyamaratakan sebuah versi itu, ya karena tadi device-nya beda-beda ya. Ada yang iPhone. Ini saya contohnya aja nih, saya masih pakai iPhone lama sekali, udah nggak bisa diupdate. Udah nggak bisa diupdate karena ya itu tadi ya udah saya pakai untuk dia seadanya aja gitu. Tapi ini udah nggak bisa diupdate secara iOS aplikasi saya nggak bisa. Sehingga kalau saya masih ngotot mau pakai ini sebagai user ya, kalau Anda ingin saya pakai ini di aplikasi ini di handphone ini susah ya. Berarti ada versi yang lama, versi yang ini ya. Gitu ya. Jadi di Edge itu pro dan kontranya seperti itu. Jadi dari segi manajemen hassle gitu ya. Sekarang kembali kalau di cloud. Nah di cloud memang kelemahannya itu network ya. Network. Jadi kalau networknya lambat maka experience kita menggunakannya itu nggak menarik sekali. Select pakai ini, ngecek dulu sebentar, tek connect ke network, tek semenit kemudian. Semenit itu udah kerasa lama sekali ya. Kalau dulu semenit masih oke. Kalau sekarang semenit itu udah kerasa lama. Contohnya nih kalau saya diem gitu ya, semenit pasti udah ada yang ini ya, nggak ada yang mau nge-view video saya ini kalau kita berhenti semenit aja. Jangankan semenit, 8 detik aja udah lama, 8 detik gitu, 8 detik lama. Sehingga kalau networknya jelek, nah itu menjadi masalah. Kalau network bagus, aplikasi di cloud menariknya apa? Aplikasinya cuma satu. Jadi dari sini ya, datang dikirim ke cloud, di cloud diproses datanya ditampilkan. Jadi ini terminalnya ini hanya sebagai terminal untuk menampilkan data. Jadi interface ke user, tapi aplikasinya sebetulnya di cloud gitu. Dari segi manajemen apa? Enak sekali, karena kita hanya mengelola satu aplikasi, tidak harus mengelola berbagai jenis variasi OS-nya, aplikasinya itu. Yang kedua, di cloud itu bisa kita gunakan komputasi yang tinggi. Karena di cloud kita bisa kasih server yang mungkin ada berapa core, berapa server gitu ya. Kayak Gmail itu kan di cloud ya. Makanya Gmail tuh servernya nggak tahu segede berapa, dipakai jutaan orang, puluhan juta, ratusan juta orang, stabil karena di cloud ya, di sana semua. Gitu. Jadi itunya di cloud. Jadi di sini tuh hanya sebagai klien dari aplikasi di cloud. Jadi kalau cloud itu tadi ya, kalau network kita bagus, maka cloud menarik ya. Manajemennya lebih mudah, satu software, satu OS karena di server ya. Itu yang kita sebut centralized ya. Kemudian yang kedua kita bisa invest di CPU yang gede sehingga investasinya satu ya di CPU aja. Yang ketiga, nah ini dia nanti dari segi aplikasinya, nah yang agak sedikit membingungkan tuh gini. Kalau aplikasi kita di handphone tadi ya, di Edge itu bisa natif di sini tergantung dari handphonenya, maka aplikasinya bisa natif. Kalau di cloud, nah berarti kemungkinan web based atau apa ya sebetulnya, atau kita membuat some kind of protocol sehingga tidak natif amat di handphonenya itu, sehingga mungkin orang yang terbiasa dengan peragaan dari iPhone akan beda dengan Androidnya siapa ya, Androidnya Xiaomi, Samsung lah atau apa, sehingga look and feel-nya didikte oleh dari si pusat gitu. Jadi yang mendesain itu harus tahu bahwa oh ini usernya kayak gini ya,
maka aplikasinya kayak gini karena usernya lebih suka seperti itu ya. Gitu. Ada lagi apa ya? Sebentar. Cloud dan Edge apa lagi ya? Jadi kalau sekarang ditanya Pak Budi deploy-nya enaknya apa? Kalau saya sekarang lebih senang di cloud deh. Karena tadi ya lebih susah memaintain multiple applications ya. Multiple version dari aplikasi gitu. Tapi kalau mulai bisa dari mana aja kan user harusnya user tidak bisa bukan tidak bisa ya. Seharusnya user tidak bisa merasakan perbedaan itu apakah di cloud atau di edge gitu ya, selama aplikasinya tetap sama, consistent gitu. Maka dia lebih suka di mana nggak kerasa. Contoh aplikasi Instagram itu aplikasinya di Edge ya, ada di sini kita bisa view segala macam, tapi kita push datanya ke server ya, datanya ke server tapi aplikasinya di sini. Instagram bisa dilihat di web juga bisa ya, di cloud bisa ya, tetapi essentially dia di sini. Google email aplikasinya itu di cloud ya. Jadi di sini cuma klien aja untuk membaca aplikasi itu, tapi aplikasinya tidak di sini gitu. Facebook, ini Facebook tergantung sih ya. Jadi ada aplikasi yang di sini dan di cloud, tapi saya merasa bahwa Facebook itu sebenarnya di cloud, di sini itu hanya interface-nya aja gitu ya. Meskipun di sini ada local native application-nya ada gitu ya, tapi back-end-nya di server sih sebetulnya. Ya. Nah, suatu saat jadi itu selalu pendulum ya, komputasinya hebat di handphone maka dia akan jadi edge. Networknya menjadi lebih lambat karena komputasinya lebih hebat, remote network kerasa lebih lambat, maka jadi di pusat lagi di cloud lagi. Di cloud lagi, terus interaksinya pengen lebih enak segala macam, pindah lagi ke edge ya. Jadi selalu gitu ya, centralized, decentralized. Mobile decentralized, web centralized. Jadi ini ya variasi ya. Jadi terserah kepada Anda sukanya yang mana, lihat environment-nya, tapi kira-kira pertimbangannya itu. Ya, semoga memberi pencerahan. Saya pengen ngopi dulu sambil ini batuk-batuk ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya ya. Sehat selalu. Ini dia. Assalamualaikum.